Ya silakan aja. Yang penting jangan. Apa agama Fir'aun? Silakan kita ngobrol aja. Biar saya kepengen satu dua arah, nggak pengen satu arah. Agama Fir'aun itu karena dia tuh banyak menyembah para dewa, bukan hanya satu aja. Apa ya namanya itu ya? Seperti Hindu atau Buddha gitu loh. Soalnya banyak dewa yang disembah oleh Fir'aun. Pak Tata aja yang jawab surat Yunus ayat 90. Oke. Kami memungkinkan Bani Israel melintas laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya, karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun telah hampir tenggelam, berkatalah ia, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang yang berserah diri kepada Allah. Maaf, terjemahannya salah. Terjemahannya Depak, Departemen Agama. Selain Depak, Pak Tata. Selain Depak. Mesti di atas lagi saya ngambil. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustaz. Jazakumullah khair waktunya. Subhanallah. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya yang ikhwan, akhwat, dimanapun Anda berada saat ini? Kita ketemu lagi di seri yang kedua, ceramah Babe Haikal dengan tema meluruskan Tauhid dengan memahami sejarah peradaban. Kemarin kita sudah membahas Islam di zaman Nabi Ibrahim sampai lahirnya agama Yahudi. Di seri yang kedua ini insya Allah Babe akan membahas Islam di zaman Nabi Sulaiman sampai lahirnya agama Nasrani. Tadi kita sudah melihat program yang kami umumkan kemarin bahwa program Ramadan Berbagi dari Forum Tanah Air bekerja sama dengan program Satu Bantu Satu dari Ustadz Haikal Hasan atau Babe Haikal kita ini. Insya Allah dengan sinergi ini kita bisa lebih banyak membantu saudara-saudara kita di tanah air yang sangat membutuhkan uluran tangan kita. Baiklah, sekarang kita beri kesempatan kepada Babe Haikal untuk memulai seri yang kedua dari ceramah kita pada hari ini. Tafadhal, Ustaz. Alhamdulillah. Bang Tata, Pak Helmi, apa kabar? Mbak Winda, Mas Dan, Mbak Danet, Pak Yuskindar, dan semua yang saya tak sebutkan lagi. Mbak Popi, Pak Irman. Saya mencari teman saya nih. Uci, mana Uci? Lambaikan tangan. Oh ada, Uci Purwadi itu. Apa kabar from Danet Suryatama? Baik, saya awali dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wa syukurillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat sekalian, saya membuka grup chat dan di handphone, di laptop saya, ya, di laptop saya selalu ada grup chat ini terbuka terus. Saya kepengen sekali di saat saya bicara itu di-cut. Mau tanya dong yang kemarin gitu. Dan sebelum saya mulai, silahkan saya mengajak teman-teman explore gitu loh. Apa yang mengganjal dari pertemuan kemarin sebelum saya mulai lanjut, tolong disampaikan sekarang agar apa yang saya sampaikan nanti jelas, asik, terdengar bagus, paham, dan clear gitu loh. Tidak ada lagi di antara kita yang ragu atau menyangkut tentang agamanya Nabi Ibrahim adalah agama Islam, tentang agama Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, dan semuanya adalah Islam. Tentang Nabi Ibrahim tidak pernah menikahi budak bernama Hajar,
Nabi Ibrahim menikahi Hajar, anak Raja Heksos, yang melahirkan Ismail, yang kemudian sampai ke Nabi Muhammad. Dalam surat Maryam, ayat yang ke-54 dan 55, Ismail itu tulen Islam. Dia mengajarkan seluruh anak-anaknya 6, yang paling tua Kedar, mungkin dia Nabi Khidir. Ya, anak-anaknya 6, semua diajarkan dalam Al-Quran. Surat Maryam, ya, Ismail itu mengajarkan sholat, zakat kepada seluruh anak-anaknya. Nah, sampai di sini saya ingin sekali buka forum. Silahkan apabila ada yang ingin ditanyakan. Afwan Ustadz, kemarin ada pertanyaan yang pas waktunya juga sudah habis 1 jam. Dan Ya. Antum bilang kita akan jawab berikutnya, yaitu ada yang bertanya, kalau tidak salah dari Pak Dwi ya. Itu apakah betul di bawah Masjid Al-Aqsa itu pihak Yahudi menggali bawah Masjid Al-Aqsa, dan kalau memang betul apa tujuannya? Oke. Suara saya ini bagus atau tidak? Atau saya perlu tambah mic seperti ini? Bagus sih, udah bagus sekarang, Ustaz. Kalau mau tambah mungkin lebih bulat ya, tapi udah bagus sih. Kalau bagus saya nggak perlu takut. Nggak apa-apa. Bagus, crystal clear. Crystal clear. Ajib. Masya Allah. Chicken, alhamdulillah bagus sekali. Oke. Baik. Apakah di bawah Masjidil Aqsa itu ada penggalian? Ya, betul ada penggalian. Apa yang mereka gali? Yang mereka cari adalah kerangka Nabi Sulaiman. Kerangka dalam bahasa Arab itu haikal. Lah, nama gua haikal. Iya, nama saya haikal. Itu artinya kerangka dalam bahasa Arab, ya. Dan ayah saya bukan sembarangan memberikan nama tanpa mengetahui arti. Dia tahu banget. Ternyata haikal itu kerangka, bukan tengkorak ya, bukan skeleton ya. Tapi dari atas kepala nih, ujung kepala sampai kaki itu namanya haikal. Kalau kata benda, kalau kata sifat itu sesuatu yang tinggi sekali, ya. Sesuatu yang tinggi itu disebut haikal, gitu. Baik, teman-teman sekalian. Oke, di sana digali tujuannya mencari haikal Sulaiman, kerangka Nabi Sulaiman. Untuk apa? Bapak Ibu, saya bukan sekali 2 kali berdiskusi dengan para pendeta Yahudi. Setiap saya ke Yerusalem, setiap saya ke Israel, kalau ada Yahudi akan saya deketin dan akhirnya kita ngobrol. Dan tahuilah Bapak Ibu, mereka itu suka dengan mistis. Mereka itu suka dengan hal-hal yang berbau magis. Ya, Yahudi itu begitu. Karena itu sihir dari Yahudi. Dulu dari zaman Rasulullah, beliau disihir oleh Yahudi, gitu kan? Nah, Yahudi itu punya kerangka Nabi Daud, dia punya kerangka Nabi Yakub, dia punya kerangka banyak para nabi, ya. Tapi sebenarnya para nabi kan tidak dimakan, jasadnya utuh, ya. Sehingga kalau menurut kita bukan haikal Sulaiman, bukan skeleton, tapi tubuh fisiknya asli. Sebagaimana aslinya seluruh para nabi. Allah haramkan hewan mengganggu jasad para nabi. Hewan apapun. Sehingga Nabi Adam sampai Nabi Muhammad utuh jenazahnya sampai detik ini. Salah satu contoh yang pernah digali adalah Nabi Daniel. Nabi Daniel wafat di Tirkit, Irak. Nabi Daniel itu ya Rasulullah mewasiatkan kepada Umar bin Khattab apabila ketemu jenazah Nabi Daniel, mungkin teman-teman sekalian baru dengar nih Nabi Daniel. Ya. Nabi Daniel itu adalah seorang nabi dari bangsa kaum Bani Israel, ya salah satu keturunan Nabi Yakub, ya. Nah, beliau itu dipelihara, dia keturunan dari Yusuf. Seperti seperti kakek moyangnya Yusuf yang dibuang ke sumur, Nabi Daniel juga dibuang di sumur. Cuma Nabi Daniel dibuang di sumur, sumurnya itu berisi 2 ekor singa. Gitu. Ini hadis sahih ya. Dan kemudian bayi kecil bernama Daniel ini tidak dimakan oleh singa, ya. Ya, ini populer di cerita Kristen, padahal itu sumbernya hadis Nabi. Ya, dan Nabi Daniel itu dipelihara oleh singa,
sehingga sampai dewasa dia seorang nabi yang gagah dan dipelihara oleh 2 ekor singa. Nah, Nabi Daniel ini Astagfirullahaladzim. Nabi Daniel ini memiliki cincin yang cincinnya ada singa yang berhadapan kiri kanan gitu. Nah, waktu penyerangan ke Tirkit dipimpin oleh Abu Musa al-Asy'ari, Umar bin Khattab pernah berpesan, kalau ketemu jenazah Nabi Daniel, maka hartanya banyak disimpan bersama jenazahnya. Hartanya disuruh bagi, kata Sayyidina Umar bin Khattab, sebagai ghanimah orang yang berperang. Kecuali cincinnya. Cincinnya bawa pulang, kata Umar bin Khattab. Kasih ke saya begitu. Rupanya sampai di Madinah, cincin itu dipakai oleh Abu Musa al-Asy'ari. Maka Umar bin Khattab menyerahkan itu kepada Abu Musa al-Asy'ari. Begitu. Nah, teman-teman sekalian, sebentar. Sambil saya jawab nih ya. Nah, baik, lanjut. Maaf, ceritanya kepanjangan. Ya, memang harus ke sana sumbernya supaya lebih memahami kasusnya. Nah, lalu kemudian itu contoh ya bahwa Nabi Daniel ditemukan. Maka bagi kepercayaan orang Yahudi yang sebenarnya dia juga banyak percaya dengan hadis, itu dia sedang mencari Haikal Sulaiman. Dan menurut risetnya mereka berada di bawah Masjidil Aqsa. Karena dalam hadis juga diceritakan Nabi Sulaiman itu wafat tanpa diketahui. Nabi Sulaiman wafat karena tongkatnya sudah dimakan rayap dan dia lagi duduk di singgasananya, dan singgasananya itu adalah lantai dasar daripada Masjidil Aqsa, dan di sana mereka menggali. Buat apa digali? Karena menurut kepercayaan orang Yahudi, apabila ketemu jenazah Nabi Sulaiman, itu akan dibaringkan ke altar. Altar ini sudah dibuat. Saya sudah lihat sendiri. Altar. Jenazah Nabi Sulaiman ditaruh di altar, lalu kemudian dia sembelih sapi yang dalam surat Al-Baqarah itu yang berwarna kuning keemasan, yang belum pernah dipakai buat membajak. Nah, kuning keemasan sapi itu sedang diproses, sedang dibuat di Israel. Pernah jadi satu kloningan, tapi kemudian dia mati. Nah, apabila dia punya sapi yang berwarna kuning keemasan dan dia punya kerangka Nabi Sulaiman, maka darahnya itu dialiri ke tubuh Nabi Sulaiman. Akhirnya timbullah Dajjal, timbullah the Messiah, gitu. He will protect Israel. Dia akan memprotek bangsa Israel. Itulah kepercayaan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Apakah ini yang dimaksud dengan munculnya Dajjal di akhir zaman? Kita bahas di lain waktu. Tapi saya jawab, begitulah alasan utama orang-orang Yahudi menggali Masjidil Aqsa untuk mencari Haikal Sulaiman. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Di grup chat ada tuh Ustaz yang nanyain soal Nabi Ibrahim. Saya nggak tahu kalau antum bisa buka di Zoom grup chat. Itu dari namanya nggak ada nih. Mohon teman-teman ya sambil mengingatkan kalau bisa namanya dicantumkan dan kota serta negaranya kalau bisa ya. Jadi Babe nanti bisa lebih gampang untuk mengenali teman-teman semuanya. Jadi pertanyaannya itu, Assalamualaikum Babe. Nabi Ibrahim berdoa sampai usia senja tidak dikabulkan Allah. Baru setelah menikah lagi lahir Ismail alaihissalam dari istrinya Hajar yang diketahui hadiah dari raja budak dan sudah dikoreksi sama Babe walaupun saya tidak ikut pada penjelasan awal. Istri pertama kemudian menyusul melahirkan juga. Hikmah di balik ini apa ya Ustaz? Karena pertikaian umat manusia itu dipicu dari keturunan dua nabi ini. Syukran. Baik, begini. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu nabi yang memiliki keistimewaan khusus bukan karena disetir oleh Allah, tapi emang karena beliau luar biasa. Ketika beliau masih muda, waktu seluruh penduduk dikumpulkan oleh Namrud untuk
apa namanya, untuk mana catnya hilang, ya, untuk menyembah berhala. Ini anak kecil ya, bernama Ibrahim ini, dia ngumpet karena dia bilang nggak masuk akal menyembah berhala. Dia dikucilkan oleh seluruh warga Babilonia. Kenapa? Karena dia nggak mau. Alasannya apa? Kalau dalam kitab Ibnu Katsir, ya, itu diceritakan Ibrahim itu saking nggak maunya, dia itu pura-pura kakinya sakit. Pada hari Ahad berikutnya, kaki yang kiri sakit. Pada hari Ahad berikutnya, tangan kanan sakit. Tangan terus saja dia ada alasan sakit, sehingga Ibrahim alaihissalam tidak mau bersama-sama bangsa Babilonia dan Namrud menyembah berhala. Akhirnya ngetop. Karena mungkin jumlahnya ratusan ribu atau puluhan ribu, ketahuan siapa yang nggak hadir. Maka diketahuilah, nih si Ibrahim nggak pernah hadir nih. Dan itu hanya sedikit keistimewaan Nabi Ibrahim yang berani nggak populer, berani berani melawan arus dengan kebenaran. Dan pada waktu beliau masih dia masih udah jadi nabi ya, dan menikah dengan Sarah dan belum punya anak, itu orang suka kagum dengan dia karena beliau itu suka memberikan hartanya luar biasa. Ya, karena pedagang yang ulung, peternak, gembala ternak yang hebat, banyak sekali ternaknya. Kalau nyumbang tuh 100 ekor gitu, 100 ekor, orang kagum dengannya. Nah, Ibrahim alaihissalam ditanya, kamu kok ya Anda baik sekali begini-begini. Ibrahim alaihissalam berkata, jangankan hewan kurban gitu ya, kambing gitu ya. Anak aja kalau punya saya bisa korbanin, saya korbanin gitu ya. Rupanya Allah Subhanahu wa taala mencatat perkataan itu. Dan Nabi Ibrahim pengen punya anak, minta doa dengan bersama Sarah tentunya, dan Allah belum kabulkan sampai Allah Subhanahu wa taala menakdirkan beliau menikahi Hajar, dan barulah mendapat anak dari Hajar. Jangan lupa pernikahan Ibrahim yang kedua dengan Siti Hajar itu adalah atas permintaan istri pertama, yaitu Sarah. Ini saya yakin ibu-ibu tersenyum dengan cerita ini nih. ya, atas permintaan istri Sarah. Sarah berkata, aku sudah tua, tidak bisa memberikan keturunan. Nah, itu ada Hajar, lu hajar dah. Begitu. Ya, nikahilah Hajar lah, begitu loh kata orang Betawi, ya. Nikahilah Hajar. Maka Nabi Ibrahim menikahi Hajar dan dapatlah anak Ismail. Lalu kemudian ada sedikit kecemburuan dari Sarah, maka Hajar dibawa dengan Ismail ke Mekah, gitu loh. Kemudian barulah punya anak, yaitu Ishak dari istri yang kedua. Hikmahnya apa? Banyak sekali buat pelajaran orang sekarang, gitu ya. Tapi kalau dibilang pertikaian umat manusia dipicu dari keturunan dua nabi ini, tidak juga, gitu loh. Tidak juga. Kalau diurutin ke Ibrahim alaihissalam, berarti anak-anaknya Ibrahim dong, gitu loh. Harus dilihat persen demi persen. Yang kita mesti pahami itu adalah pasca Nabi Sulaiman. Setelah Nabi Sulaiman, seperti saya jelaskan kemarin, Nabi Sulaiman adalah raja terakhir Israel. Ini udah masuk materi ya, Pak Tata? Siap, Ustaz, siap. Udah masuk materi, karena nyambung nih pertanyaannya. Mengantar saya ke sana, gitu ya. Siap, Ustaz. Baik, jadi ketika Nabi Sulaiman wafat, meninggalkan harta yang banyak, ya, nah, itulah awal mula perselisihan. Keturunan Nabi Ismail, belum ada perselisihan itu, Mbak. Perselisihan itu dimulai dari Nabi Sulaiman. Ya. Kenapa jadi echo nih? Ya. Keturunan pertikaian itu dimulai dari anak-anak Nabi Sulaiman. Ya. Izinkan saya share, Pak Tata. Siap. Oke. Screen share. Saya share ini. Oke.
Pak Tata tentu melihat materi ya. Iya. Oke. Oke. Lihat di sini, lihat di sini. Nah, ini kemarin sampai di sini. Ibu, Bapak, khususnya penanya. Bukankah kemarin kita sampai di sini? Iya, Ustaz. Oke, ini lihat kursor saya. Ini Raja Saul. Raja Saul itu dalam bahasa Kristen ya. Karena ini saya bikin versi Kristen. Raja Talut kalau kita bilang. Lalu diturunkan kepada mantunya David atau Daud. Lalu diturunkan kepada anaknya Sulaiman atau Solomon. Dan inilah ginekolognya. Ya, Saul punya anak Isboset, punya mantu Daud, punya anak Solomon atau Sulaiman. Pecah dua, Mbak. Yang bertanya, maaf tadi siapa Pak Tata yang bertanya? Itulah namanya nggak ada, tapi namanya pakai iPhone aja. Oke. Nah, di sini bukan terpicu oleh dua keturunan Ismail dan Ishak. Itu mah zaman sekarang. Ketika mereka dengki dengan Nabi Muhammad. Gitu. Pertikaiannya di sini. Ketika Nabi Sulaiman wafat, pecah dua kerajaan Israel. Yerobeam mendirikan negara sendiri. Rehabeam juga mendirikan negara sendiri. Masalahnya itu di sini. Nah, Rehabeam tetap dengan Islamnya. Gitu. Sementara Yerobeam menciptakan agama baru. Gitu. Agama baru itu bernama Judaism atau kerajaan Judah. Dan Judaism itu adalah Jewish atau Yahudi. Jadi bukan dari itu keturunan itu, ributnya itu dari sini. Gitu loh. Ributnya itu pecah gitu. Nah, baru kemudian mereka petantang-petenteng. Semua keturunannya itu dibunuh yang Islam dari bagian Rehabeam ini, ya, dari bagian Rehabeam ini. Siapa keturunan yang dibunuh? Seluruhnya. Mungkin Bapak Ibu mendengar nama, ya, maaf, nama ini. Stop share mana nih stop share? Oh ini. Mungkin Ibu Bapak mendengar nama Samson. Itu nabi. Nabi orang Islam. Nama aslinya Sam'un. Gitu. Atau mendengar Daniel. Itu nabi. Nabi Daniel. Atau mendengar Nabi Hercules. Gitu. Hercules gitu. Itu nabi. Dan mereka tuh wafatnya tragis. Dibunuh semua. Siapa yang bunuh? Agama baru itu. Yahudi itu. Maka dituding oleh Allah, Yahudi pembunuh para nabi. Yang tercantum dalam Al-Quran juga dibunuh oleh mereka. Siapa dia? Zakaria. Dibunuh dengan cara digergaji. Begitu. Juga Nabi Yahya. Dibunuh, dipenggal lehernya oleh Yahudi. Begitulah Yahudi kebiasaan kelakuannya. Gitu. Dan kita tahu kan Zakaria itu siapa? Zakaria adalah saudara daripada Imran. Dan Imran punya anak wanita tunggal yang bernama Maryam. Dan inilah awal mula ya pertikaian antara Yahudi dengan Kristen. No, dengan Islam. Kristen belum ada. Kristen belum lahir, Pak. Masih jauh. Ini kita cerita belum apa-apa. Belum Kristen. Mana ada agama Kristen? Mana ada orang yang mengatakan Tuhan itu tiga? Mana ada orang yang mengatakan Yesus itu anak Tuhan? Belum ada. Sama sekali belum ada. Saya tantang. Buka sejarah. Buka sejarah. Ya, sejarah apa? Sejarah apapun. Dalam bahasa apa? Bahasa apapun. Mau bahasa Ibrani, mau bahasa Arab, mau bahasa Inggris, Perancis, semua. Tanya. Mau tanya Google, tanya. Wikipedia, tanya silahkan. When Christianity start? Mereka akan menjawab 325 AD. Ya, tahun 325. Itulah pengangkatan Yesus jadi Tuhan. Tahun 325. Sebelumnya kita mundur sedikit. Ya, Maryam alaihissalam ini adalah ibunda daripada Nabi Isa yang kemudian dirawat, dijaga oleh Nabi Zakaria sampai kemudian lahir Yesus atau Nabi Isa. Tidak usah alergi kalau saya menyebut Yesus karena ini adalah bahasa biasa, bahasa Ibrani. Begitu juga Moses yang berarti Musa atau Moshe. Moshe kalau bahasa daripada Ibrani. Begitu juga Daud
dengan Islamnya David, dengan Kristennya Devi, dengan bahasa Ibraninya. Begitu juga Sulaiman dalam bahasa Islamnya, atau Solomon dalam bahasa Nasraninya, atau Solomo dalam bahasa Ibraninya. Begitu juga Yesus dalam bahasa Kristennya, Isa dalam bahasa Islamnya, Mesias dalam bahasa Yahudinya. Begitu juga nanti Muhammad dalam sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Islamnya, Ahmad dalam disebutan lisannya orang Nasrani, dan Hamdud lisannya orang Yahudi. Sama. Kalau Hamdud itu hak mimdal. Hak mimdal itu hamada, artinya pujian atau terpuji. Ya. Kalau dikasih alif Ahmad. Ahmad itu ya pujian juga. Dikasih mim Muhammad gitu loh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya terpuji juga begitu. Baik, teman-teman sekalian. Oh ya, Ari Semarang tadi Galaksi 30 ya. Baik, teman-teman sekalian. Jadi kita mulai. Nah, itulah sekarang pertanyaannya. Saya berharap ini Pak Tata, Pak Helmi, Mas Danet dan semuanya, saya benar-benar berharap banget. Jangan satu arah dari saya saja. Saya kepengen semua itu pegang Quran, terjemah deh gitu. Pegang Quran terjemah, please deh. Saya berharap banget pegang Quran terjemah agar apa yang saya ngomongin itu nyambung. Bagaimana saya tahu nyambung atau tidak? Ibu bapak aktif, ibu bapak mengetik biar saya tahu bahwa saya ini ngobrol sama bapak ibu sekalian. Oke, baik. Apa yang kita ketahui sekarang tentang Maryam? Ya, apa yang kita dapat pelajaran dari masih kecil? Yang kita dapat pelajaran dari masih kecil itu, Yesus itu lahirnya di Bethlehem. Yesus itu di kandang domba. Nabi Isa itu lahirnya saat musim salju. Ada Sinterklas, dan seterusnya, dan seterusnya. Apakah benar begitu? Apakah benar Nabi Isa begitu yang digambarkan? Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu sekalian? Silakan. Oke. Ikhwan akhwat. Bisa kasih Silakan, Pak. Kalau nggak ada yang komen. Alasannya karena pada saat itu kan di surat apa ya, Ustadz mungkin lebih tahu. Yang mana Maryam itu alaihissalam sempat menggugurkan buah korma atas izin Allah. Nah, itu menandakan bahwa itu bukan di musim dingin, musim winter. Absolutely. Absolutely, Pak. Nice sekali. Saya sudah siapkan nih ya, sudah siapkan beberapa cuplikan. Ya, beberapa cuplikan. Kita buka dari surat Maryam. Saya akan senang sekali kalau Bapak Ibu sekalian dengan amat sangat serius membuka Al-Quran. Begitu. Membuka Al-Quran. Mari kita buka surat Maryam. Ya, surat Maryam. Apakah sudah dibuka, Bapak sekalian? Ya. Ya. Di ayat berapa, Ustaz? Nah, kalau sudah dibuka surat Maryam, kita mulai. Oh, boleh saya share dulu ya? Ya, siap. Oke, bismillah. Ini saya share. Wait, gimana ya? Oh ya ini, oke. Saya suka lupa aja nih. Tunjuk yang mana? Tunjuk yang ini, baru share. Oke.
Baik. Saya ulangi lagi supaya nyambung. Nabi Sulaiman wafat, pecah dua. Satu Islam, Yerobeam, Rahebeam. Satu bikin agama Yahudi, Yerobeam. Keturunan ini jahat dan membunuh semua orang-orang Islam. Sehingga umat Islam kalah. Ya. Dan kemudian sampai cerita lahirnya Nabi Isa. Yesus. Ya. Mesias. Ibu bapak sekalian, kita mulai dari surat Maryam ayat yang ke-16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabazat min ahliha makanan syarqiyya. Dan ceritakanlah wahai Nabi Muhammad, dalam Al-Qur'an ini kisah Maryam ketika dia mengasingkan idzin tabazat min ahliha dari keluarganya, makanan syarqiyya, ke sebuah tempat di sebelah timur Baitul Muqaddas. Where is it? Lihatlah, sebelah timur itu, ya kalau mereka dibilang Bethlehem, Bethlehem itu di utara. Allah mengatakan, berfirman, makanan syarqiyya, timur. Jadi timur Baitul Maqdis. Bagaimana ciri-cirinya timur Baitul Maqdis? Lihatlah dalam surat ke-19 Maryam ayat yang ke-16. Itu ke sebelah timur. Orang Nasrani menyebutnya Elia, tanah yang disucikan. Orang Islam menyebutnya Al-Quds, ya, tanah yang suci. Sedangkan Yahudi menyebutnya Yerusalem, itu tanah yang mulia juga, tanah yang suci juga. Jadi Nabi Isa menurut Maryam ayat yang ke-16 ke sebelah timur Baitul Muqaddas. Kalau di 19 yang ke-22 tempatnya cukup jauh. Jadi kota terakhir di negara yang disebut, maaf ya, dulu ya, Filistin, ya. Jadi masih dalam satu wilayah. Dalam surat yang ke-23, beliau bersandar di pohon kurma. Pohon kurma, brother, bukan pohon cemara. Ya. Surat yang ayat yang ke-24, di dataran rendah yang indah, di sampingnya anak sungai. Kenapa pakai sebut dataran rendah? Kenapa anak sungai disebut? Artinya anak sungai berarti ada airnya. Nggak mungkin nggak ada airnya. Nah, kenapa mesti pakai sebut anak sungai? Kita disuruh mikir, kenapa nggak bilang sungai begitu? Jawabannya adalah karena Allah mau ceritakan ini musim panas, sehingga air itu hanya ada di anak sungai, tidak di sungai yang besar. Bersandar di pohon kurma. Pohon kurma bukan cemara. Dan kemudian dalam ayat yang ke-25, goncangkanlah pohon kurma itu. Niscaya kau akan menggugurkan kurma yang berbuah yang lezat dan minum dari anak sungai. Artinya apa? Artinya confirm ini musim panas. Lihat dong, buah kurma kok mana bisa kurma berbuah di musim salju. Begitu. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ya, yaitu ayat yang ke-30. Nabi Isa itu akan disebut oleh Allah, dia akan mendapatkan Injil. Dan apa yang diajarkan oleh Injil? Salat dan zakat. Come on. Masih bilang agama Nabi Isa itu Kristen atau Nasrani? Nah, ini Bapak Ibu sekalian, coba dibuka di surat Ali Imran, ya, di surat Ali Imran ayat yang ke-52. Tolong, Ali Imran ayat yang ke-52. Di sana Allah berfirman, ya, Allah berfirman, dan ingatlah ketika Nabi Isa merasakan keingkaran dari kaumnya. Koreksi kalau salah yang megang Quran. Ya. Ya. Siapa kaumnya? Ya Bani Israel. Apa yang dikatakan Bani Israel? Ujungnya, saksikan wahai Nabi Isa, kami beriman dan kami orang muslim. Washhad bi annana muslimun. Bi annana muslimun, coba bayangkan itu. Jadi Nabi Isa itu memang muslim. Begitu. Sekali lagi, jangan sampai kita dikacaukan bahwa Nabi Isa itu Kristen. Nggak nyambung. Sebentar lagi akan saya teruskan ya tentang ini. Dan jangan lupa Ibu Bapak sekalian, kalau mau jujur, ya, kalau mau jujur sejujur-jujurnya, Nabi Isa itu lahirnya bagaimana ceritanya sih? Ya. Nabi Isa lahirnya gimana? Nabi Isa itu ceritanya dalam surat saya lupa surat
Matius, saya maaf cuman ayatnya saya lupa. Itu dilahirkan dalam malam hari ketika bulan sedang purnama. Apa nggak mikir gitu loh? Sejak kapan bulan purnama tapi musim tertutup salju? Coba, sejak kapan? Kalau dalam surat Lukas, ayatnya saya lupa, tapi saya confirm Lukas, itu diceritakan bahwa Nabi Isa akan lahir nanti malam ketika domba-domba sedang makan rumput yang segar. Loh, bagaimana mungkin musim salju tumbuh rumput yang segar? Kecuali kalau ayatnya domba sedang jilat-jilat es. Nah, itu baru. Itu baru musim dingin gitu loh. Nah, jadi Injil sendiri menceritakan, mengkonfirmasi bahwa Nabi Isa itu lahir di musim panas. Ketika bulan sedang purnama di malam hari dan ketika domba-domba digembala sedang memakan rumput-rumput yang tumbuh segar dan bagus. Itu musim yang bukan dingin lah begitu. Nah, jadi dengan ayat ini kita semakin yakin bahwa telah terjadi distorsi sejarah. Dan distorsi ini kacau. Begitu. Nah, balik lagi dengan inti materi kita, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Sebentar, saya harus share lagi sedikit. Ya, sebentar tadi. Dan yang disuruh sholat dan zakat bukan cuma Nabi Isa, semua nabi. Semua nabi disuruh sholat dan zakat. Ya. Nabi Ibrahim, surat Ibrahim ayat yang ke-7. Nabi Ismail, surat Maryam, ayat yang ke-54 dan ke-55. Nabi Yakub, semualah. Bahkan Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi semua. Nabi Musa. Tadi kita lewati Nabi Musa ya. Nah, bagaimana dengan Nabi Musa? Apa agamanya Nabi Musa? Saya stop share. Kita ngobrol lagi. Ibu bapak sekalian, tadi udah cerita ya, nggak ada hubungannya Nabi Musa dengan Yahudi ya, nggak ada hubungannya. Ingat, Nabi, ini ada pertanyaan, boleh saya baca ya Pak Tata ya? Ada makam Nabi Daniel di Iran dan beberapa makam para Nabi Israel. Apakah dapat diulas? Ya, udah saya ulas tadi. Nabi Daniel itu ya bukan di Iran, di Irak, di Tirkit. Kotanya Tirkit, ya kota Tirkit. Confirm, dia dikuburkan oleh Abu Musa al-Asy'ari, sahabat Nabi, ya. Kepala pasukan perang di Tirkit yang diutus oleh Umar bin Khattab. Makam Nabi di Israel, ya, makam Nabi-Nabi juga banyak di negara Israel. Itu sekarang. Dulu Filistin, ya, menyebutnya itu Filistin di Palestina, tapi dirampok lama Israel. Kebiasaan menggembala di Palestina, mereka menggembala domba pada malam hari saat musim panas, karena siang sangat panas. Betul sekali. Dan Suryatama, yes, betul, confirm begitu ya. Baik, saya lanjutin lagi sedikit. Lalu apa agama Nabi Musa? Kalau begitu, ayo silahkan. Ada Quran bahasa Inggris, tolong dong ya. Oh, nggak kelihatan. Ayo silakan. Apa agama Nabi Musa menurut Bapak Ibu sekalian? Islam, absolutely. Ya jelas. Sure. Islam lah. Dari mana dalilnya? Surat Yunus. Surat Yunus itu surat yang ke-10. Surat yang ke-10. Ayo Ibu Bapak, bukakan Qur'annya agar kita bisa berdiskusi dengan baik. Surat Yunus ayat yang ke-47 ya. 74, 75. Tujuh puluh enam, 77. 84.
Saya menggunakan Quran bahasa Inggris nih. Kecil amat ini. Oke. Pertanyaannya mungkin terlalu mudah tentang Nabi Musa. Sekarang saya tanya lagi. Agar kita nyambung aja nih Pak Tata, minta maaf dan teman-teman. Saya pengen ngobrol gitu loh, bukan satu arah. Saya pengen dua arah. Apa agamanya Fir'aun? Penyembah berhala. Mbak Popi bilang penyembah berhala. Apa agama Fir'aun? Fir'aun yang suka orang maki-maki terus, apa agamanya? Ya silakan aja. Yang penting Apa agama Fir'aun? Silakan kita ngobrol aja. Biar saya kepengen satu dua arah, nggak pengen satu arah. Agama Fir'aun itu karena dia tuh banyak menyembah para dewa, bukan hanya satu aja. Apa ya namanya tuh ya? Seperti Hindu atau Buddha gitu loh. Soalnya banyak dewa yang disembah oleh Fir'aun. Pak Tata aja yang jawab surat Yunus ayat 90. Oke. Dan kami memungkinkan Bani Israel melintas laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya, karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun telah hampir tenggelam, berkatalah ia, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang yang berserah diri kepada Allah. Maaf, terjemahannya salah. Terjemahannya Depak, Departemen Agama. Selain Depak, Pak Tata. Selain Depak. Mesti di atas lagi saya ngambil. Oke, silahkan ntar dicari selain Depak. Ayat Jangan Depak. 90, Yunus 90. Selain Depak. Iya, saya punya Depak. Oke, boleh saya bacakan? Silakan, selain Depak ya. Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka Sama, itu Depak. Oke. Depannya Depak itu. Oh. Ini yang satu yang ada jujur nih. Nih, Quran Translation dalam bahasa Inggris. Kelihatan kan? Iya, iya. Oke. Lihat sendiri. Coba. Lihat sendiri tuh, saya 90 tuh. Lihat saya sendiri tuh. Iya, Islam. Yes. Ibu Popi Mardila. Itu yang jujur makanya. Jadi orang nggak rancu membacanya. Enak aja. Aku sekarang berserah diri. Loh. Lihat yang jelas. Lalu kalau mundur ke ayat 84. Ibu Popi juga 84 dibaca 84. Coba yang ini saya baca ya, Ustaz ya. Silakan, asal jangan Depak ya. Muslim juga tuh. Dan Musa berkata, wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya jika kamu benar-benar orang Muslim. Yes, jangan bilang berserah diri dong. Berserah diri itu bukan nama agama. Ateis juga bisa berserah diri. Ini Depak masih aja pakai yang begitu. Nah, udah diprotes sama alim ulama. Pak Tata, baca ayat 90 Pak Tata. 90. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzolimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahwa tiada Tuhan, melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang Muslim. Itu. Harusnya anak-anak kita diajarin dari kecil begitu. Fir'aun aja ngerengek, minta jadi orang Islam. Hanya saja Allah tidak menerimanya.
Kalau ini dikasih tahu sama anak-anak kita dari kecil, niscaya anak kita sudah punya mikir bahwa Yahudi itu adalah sebuah penyelewengan dari Islam. Kita belum cerita Nasrani nih. Belum, Nasrani belum muncul. Ini saya cerita kejadian tahun 1420 sebelum Masehi. Ibu bapak sekalian, sudah mulai kelihatan kan terjadi kerancuan, distorsi pikiran yang dahsyat kepada anak-anak kita. Betapa kesian anak-anak kita kalau begini. Dia mendapatkan informasi sepihak yang salah. Sekarang saya skip bicara sampai di sini. Mohon pendapat Bapak Ibu sekalian. Dibuka itu unmute-nya. Silahkan kita ngobrol rame-rame. Ya silakan dibuka. Tapi yang penting volumenya jangan terlalu besar. Jadi mungkin nggak feedback satu sama lain. Nih saya bacain Pak Tata dalam edisi Inggrisnya. 90. Ya. We took the children of Israel across the sea. Pharaoh and his hosts followed them. Ini kecil banget sih. In insolence. In spite. Spite. Ya, lanjutkan, Bu. At length, they overwhelmed with the flood. He said, Okay. I believe Yeah. that there is no God except him, whom the children of Israel believe in. I am of those who submit. Cuma segitu? Yeah. No. Kalau di saya punya dua terjemahan. Saya punya dua Quran dalam bahasa Inggris. Di saya, and believe in, and I am the those who submit to Allah in Islam. Oh, itu dalam kurung itu, Beh. Ya. Itu Say dalam it. kurung, ya. Say it. Karena di situ Oh, Muslim. I see. Okay. Ayat Quran saya dalam bahasa Inggris punya dua. Yang kedua, sebentar saya ambil. Begini kalau seandainya ada orang-orang yang tidak jujur dan mencoba menerjemahkan Al-Quran dengan versinya masing-masing. Itu sebabnya Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, sehingga tidak ada perselisihan sedikit pun di dalamnya. Mau dibaca dimanapun, pasti akan sama. Terlalu kecil ini sampai saya susah nih. Silahkan, komentar. Saya perlu komentar. Ustaz Aikal, ini Danet dari Naam. Michigan. Saya tulis juga di chat. Sejak kecil saya belajar ngaji Quran di sekolah. Pada waktu malah sekolah swasta. Tapi saya guru agamanya sejak kecil menanamkan bahwa semua nabi itu adalah Muslim. Yang saya nggak tahu itu apakah sekarang ini diubah atau bagaimana pendidikan di Indonesia-nya sendiri. Iya, nggak ada Pak yang mengatakan demikian kecuali tempat Bapak. Karena di sekolah saya juga dulu mengatakan bukan demikian. Islam agama-agama samawi. Kristen itu dari Tuhan, Yahudi itu dari Tuhan, dan itu diajarkan di anak-anak sekarang. Nah, balik lagi ke topik utama. Lihatlah terjemahan itu. Anak-anak kita akhirnya nggak paham dengan menganggap Yahudi itu dari Tuhan juga. Bapak yang tadi bertanya, Pak Danet ya? Iya, Pak Mas Danet. Oke, Pak Danet, pasti Bapak diajarkan bahwa orang Yahudi kitabnya Taurat. Benar. Orang Nasrani kitabnya Injil. Benar. Padahal dari mana hubungannya, Pak? Injil itu turun kepada Nabi Isa. Nasrani ada tahun 325. Apa hubungannya Taurat dengan Yahudi, agama Yahudi? Taurat turun tahun 1520. Sedangkan Yahudi, agama itu baru muncul ketika Nabi Sulaiman wafat 920. 400 tahun setelah Nabi Musa wafat, setelah Taurat hilang, baru muncul Yahudi. Dari mana? Begitu juga Nasrani. Nabi Isa wafat atau diangkat 33. Nabi Isa wafat atau 33. Injil turun
ketika tahun 30. Injil turun pada tahun 30 Masehi. Ya, sebagaimana kita tahu Al-Qur'an turun tahun 610 Masehi. Injil turun tahun 30 Masehi. Sedangkan agama Kristen mulai ada tahun 325. Masehi. Dari mana cerita begitu Masehi? Dari mana cerita itu? Nah, itulah kalau kita ngaji pakai tahun jadi clear sekali keadaan. Dan lihatlah Quran yang diterjemahkan dengan gampang aja. Fir'aun berkata, aku berserah diri. Loh, wa ana minal muslimin. Ya, betul. Aku ini sekarang agama Islam, kata Fir'aun. Jadi Fir'aun, betul Zoroaster itu pada waktu awalnya. Tapi Fir'aun, akhir hayatnya, dia Muslim. Hanya saja Allah tidak menerima keislamannya. Karena nyawa udah di kerongkongan, nyawa udah di tenggorokan, nyawa udah tinggal tenggelam lagi. Tapi notabene-nya adalah dia bersyahadat. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa. Amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Wa ana minal muslimin, kata Fir'aun. Dan aku ini orang Muslim sekarang. Coba kalau anak-anak kita tahu cerita itu. Jadi Fir'aun itu merengek minta dicatat sebagai orang Islam. Itu zaman Nabi Musa. Dan ayat sebelumnya surat 84 yang tadi dibacakan oleh Mbak Tata itu menyatakan bahwa itu muslimun kalau kau muslim. Jadi semakin malam semakin kita menjelaskan bahwa memang Allah tidak pernah turunkan agama apapun selain Islam. Karena itu, yuk kita balik ke screen share. Ya, kita balik ke screen share. Oke. Ibu bapak sekalian, sekarang tentu melihat apa yang saya share ya tentang Bunda Maryam. Pertanyaannya, kapan Maryam tidak berkudung? Enggak ada gitu loh. Semua Maryam itu fotonya semua dia sedang dalam keadaan kudung. Dan kalau ya Allah mengizinkan, saya pengen banget ini bapak-bapak yang sudah ada di Amerika gampang mendapatkan visa Israel. Kita ketemu di Masjidil Aqsa dan saya ajak ke gereja-gereja yang sangat penuh historis yang akan mengagumi ya tentang apa bapak-bapak akan terkagum-kagum dengan lukisan yang ada di dinding ketika Yesus diturunkan dari tiang salib. Dia dimandikan, dia dikafani, dia disolatkan dan dia dikuburkan. Nggak ada itu dikasih jas Nabi Isa, nggak ada gitu loh. Hanya dengan cara-cara Islam gitu, Ustaz. Yes, Pak Tata. Jelas sekali itu. Diturunin, dikafani, dimandikan, lukisan di dinding dalam bentuk keramik yang usianya ratusan tahun. Ketika belum terdistorsi seperti sekarang. Dan lihatlah semua foto-foto Bunda Maria di sana. Semua berkerudung. Siapa yang berkerudung sekarang? Dan lihatlah lukisan-lukisan Ka'bah di sana. Dan memang itu semua dunia juga mengakui yang ditinggalkan Nabi Ibrahim adalah Ka'bah. Kalau semuanya mengatakan Ibrahim is the godfather of all, maka hormati Ka'bah dong. Gitu ceritanya. Masya Allah. Jadi saya simpulkan, ya saya singkat aja, ini sengaja saya persingkat sedikit. Jadi tahun 37 ya, sebelum Masehi, waktu Herodes naik tahta, dia menguasai Yerusalem. Tahun 1 kelahiran Nabi Isa. Tahun 6 Herodes membangun tembok menara kuil, ya. Tahun 30 wafat Yesus atau diangkat Nabi Isa. Yerusalem jatuh ke tangan Romawi tahun 70. Dan Baitul Aqsa Kenizah dirusak oleh Titus. Yahudi ditumpas untuk yang kedua kalinya. Tahun 132 pemberontakan orang Yahudi. Ini namanya revolusi Bar Kokhba. Dia meminta untuk masuk ke dalam Yerusalem karena dilarang. Tahun 135 resmi undang-undang melarang. Kaisar Hadrian menghancurkan Yerusalem, Yahudi dilarang masuk. Kristen belum ada. Tahun 324 awal mula periode Bizantium. Rajanya Konstantinus, nasihatnya Paulus, ibunya Ratu Helena. Pada waktu ada kunjungan di Filistin, di Yerusalem, maka melihat Yahudi ini udah banyak sektenya, maka atas usul ibunya yang disetujui oleh Paulus dan kemudian dilaksanakan oleh Konstantinus,
terjadilah konsili Nisea. Konsili Nisea itu muktamar. Adanya itu di 20 km di atas kota Istanbul. Itu namanya Nisea. Dan atas usul Konstantinus disepakati Yesus jadi Tuhan. Lahirlah agama Kristen. Ini nggak bisa dibantah. Semua agama, semua sejarah ngomong begini. Ya, the first council in Nicaea 325 AD, the first council itu the council that create Yesus Kristus. Kayak konsili itulah yang mengangkat Yesus Kristus. Ini ada dalam semua kitab. Ini ada dalam semua sejarah begitu. Nah, ini cuplikan-cuplikan yang saya sedikit banyak nggak jelas ya tentang apa yang ada di sana. Baik, ini Ibu Bapak apa sekalian. Nih? Ini tembok ratapan atau Masjidil Aqsa? Yang sebelah kiri ini namanya gereja Holy Sepulchre. Gereja Holy Sepulchre ini di sini di tengah masuknya ada ini. Ini adalah altar tempat Nabi Isa dibaringkan setelah beliau disalib gitu. Yang ini dikatakan Nabi adalah, bukan Nabi Isa aslinya kan, maksudnya yang iya, mereka maaf. Yang mereka serupakan seperti Nabi Isa. Ya, bukan maaf Pak Ustadz, menurut artikel yang saya baca, jadi si ratu itu ibunya Konstantin itu dari ini ya para historian katanya itu dia hanya mengaku itu tempatnya, tetapi historically itu sebetulnya tidak ada bukti bahwa tempat itu adalah tempat Yesus berbaring. Of course. Saya lanjutin sebentar saja. Oke. Di sini ya ini yang diyakini oleh mereka dulu ya. Dan ini ini ada 7 sekte di sana, 7 sekte, dan saya pernah 2 kali tepat tanggal 25 Desember sengaja ngepas-pasin ingin duduk bersama mereka, pengen tahu apa sih yang mereka lakukan gitu ya. Dan ini adalah tempat di mana ada kayu salib ya. Dan ini dari jauh tempatnya. Dan apa yang Ibu katakan itu benar. Kalau mau lengkap ceritanya nontonlah Da Vinci Code. Da Vinci Code. Ya. Ibu udah lihat ya Da Vinci Code ya. Tentang atau masuk ke dalam Discovery Channel, search tentang kain kafannya Nabi Isa. Yang ternyata kain kafannya menurut data yang sangat ilmiah belum sampai 1000 tahun, hanya sekitar 200-300 tahun yang lalu. Kalau diteliti ya Nabi Isa kan udah 2000 tahun ya. Maka betul Ibu yang bilang tadi banyak sekali pertentangan. Namun saya hanya cerita tentang yang banyak diyakini oleh mereka. Kalau lihat kursor saya, ini adalah di Tenggarai. Saya masuk ke dalam gereja Yesus Kristus. Ya, gereja ini di Yerusalem ya, Ustaz? Ini di Yerusalem semua. Ini yang kursor saya di Bethlehem, Pak. Oke. Kursor saya di Bethlehem. Ini diyakini tempat lahirnya Nabi Isa di sini. Dan yang saya atas ini ada patung kecil. Nah, inilah patung Bunda Ratu Helena. Oh, bukan Ratu Helena. Ratu Helena gitu. Ya ini cuma sekedar sedikit intermezzo yang ya saya pengen sekali ngajak Bapak Ibu sekalian ke sana gitu ya. Ini rupanya ini cakep. Ini adalah tempat di tempat kursor saya di bawah sini persis itu adalah makam kuburan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim. Ini dulu sinagog berubah menjadi gereja dan kembali menjadi masjid. Jadi pertama kali masjid. Di mana, Ustaz? Ini di kota Hebron. Oke. Kota Hebron. Nah, ada kursor saya di sini, ya. Kursor Nabi Ibrahim. Kursor saya yang di sini, istrinya Nabi Ibrahim, yaitu Sarah. Ya. Kalau Hajar dan Ismail di Mekah. Itu masjid yang ada beberapa makam Nabi itu ya, Ustaz? Betul sekali. Di belakang ibu ini ada Nabi Ishak. Di belakang bapak ini ada istri Nabi Ishak namanya Ribkah atau Rebeka atau Rachel gitu. Nah, ini ada pintu. Pintu ini ke sana milik Yahudi.
pintu ke sebelah sana udah sinagog. Ini bagian Islam, ini bagian sinagog. Di sebelah sana, di sejurusan dengan, jadi di sini Nabi Ishak, ini Nabi Ibrahim, lalu di belakang sana ada Nabi Yusuf. Di belakangnya lagi Nabi Yakub, gitu. Sedangkan di sini di Mekah, di sini Siti Sarah, istrinya Nabi Ibrahim, di belakang Sarah, istrinya Nabi Yakub, namanya Leah, istri Leah. Dan di sebelahnya lagi tidak ada makam. Tidak ada makam, karena yang dibawa dari Mesir ke sini hanya makam Nabi Yusuf. Tidak pernah terjadi dalam sejarah alias hadis palsu yang menyatakan Nabi Yusuf menikahi Zulaikha. Tidak pernah Nabi Yusuf menginginkan istri orang, dalam hal ini istri raja. Tidak pernah terjadi. Istri raja bukan Zulaikha yang disebut namanya. Zulaikha hanya ada dalam kitab berbahasa Indonesia yang tidak ditemukan di kitab-kitab agama yang lain, dalam sejarah yang lain. Demikian. Lalu kita lanjutin lagi sejenak. Saya ya ini terlalu detail nih ya, terlalu detail. Ini tentang Kristen ya. Ada zaman Babylon dan seterusnya, ada tahun-tahunnya di bawah. Saya harus masuk ke dalam ini sedikit sedikit penyesatan gitu ya, bahwa dalam agama Kristiani terakhir itu adalah Nabi Maryam, Yesus gitu ya, nggak ada Nabi Muhammad ya, karena menurutnya bukan Nabi gitu ya. Ini ntar saya share ke Pak Tata kesimpulan mulai 978 sebelum Masehi, saya urutkan terus sampai 930, 722 sebelum Masehi, saya terus sampai tahun 1 sampai Herodes naik tahta, sampai terus. Nah, Konsili Nisea atau usul dihadiri 248, kebanyakan nolnya maaf, disepakati Yesus jadi Tuhan. Jangan lupa ini supaya tidak menimbulkan kesan yang horor. Tahun 326 Ratu Helena, Ibunda Konstantin Agung mengunjungi Yerusalem dan membangun gereja makam Kristus. Sekaligus tahun 326 Ratu Helena membuat undang-undang untuk mencongkel mata orang yang sholat. Maksudnya orang Nasrani. Iya, karena undang-undangnya itu dibuat oleh Ratu Helena. Siapapun yang kedapatan sholat, maka itu wajib dicongkel matanya. Ya, Ibu, Ustaz, Bapak sekalian. Mohon maaf. Itu Ibu, Bapak sekalian. Ya, silakan. Mohon maaf. Bisa diulas tentang salah satu perjanjian lama yang mengatakan bahwa akan ada nabi baru yang muncul dari arah timur. Oleh karena itu orang-orang Yahudi waktu itu kemudian menunggu kehadiran nabi baru itu dan mereka banyak menetap di Madinah. Matius 14 ayat 16. Kenapa, Ustaz? Matius 14 ayat 16. Itu besok, Pak. Syukron. Di bagan ada, di Pak Tata itu ada bagan, besok akan saya ngajinya Injil. Besok ngajinya Injil. Saya bongkar semua kitab-kitab Injil, semua saya bongkar. Kita nggak punya kitabnya tuh, Ustaz. Kalau ngajinya Injil, kitabnya tuh. Besok ngajinya Injil. Akan saya ceritakan semua apa yang ada dalam Injil. Ya, kebetulan alhamdulillah saya juga suka baca Injil. Saya punya 3 kitab. 3-tiganya berbeda. Interrupt Ustadz, karena Injil Kristen itu berbeda dengan Injil Katolik. Katolik lebih banyak ayatnya. Jadi mesti lihat di mana yang mana nih. Aku punya yang Kristen. Saya punya 3, Kristen, Katolik, dan Gideon. 3-tiganya beda, Bu. Oh iya. Oh iya. Iya, aku ambil yang Kristen aja soalnya punya cuman itu ya. Ini masih disimpan untuk bahan ini. Ini buat besok ini. Ini buat besok ini. Ini buat besok. Sampai saking saya sering bacanya Injil, saya selalu tandain. Lihat ini, ya. Saya seperti penginjil aja. Tuh, tandanya tuh. Tuh lihat tandanya. Saya kasih apa? Note gitu, marker. Saya kasih note itu. Apa? Saya kasih note. Saya suka baca Injil. Besok ya kita baca Injil ya. Besok kita baca Injil. Mungkin Sabtu depan maksudnya, Ustaz. Kita mulai Sabtu depan lagi. Besok hari Senin di sini. Oh iya, Sabtu depan kita baca. Saya juga punya Injil Barnabas. Ya, saya juga punya Injil Barnabas.
Punya Wah. saya. Original. Beli di Yerusalem, di Israel. Masya Allah. Ustaz, tadi apa yang menyatakan kedatangan Nabi baru? Matius 18:14. Bapak penasaran? Saya bacain aja ayatnya. Padahal ini buat besok ini, Pak. Nggak mau nunggu besok katanya. Besoknya hari Sabtu soalnya, Ustaz. Penasaran amat. Kayaknya mau dakwah nih. Ini Pak siapa ya? Karena jikalau kamu mengampuni keseluruhan orang, Bapamu yang di surga akan mengumpulkan kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, doalah. Ya? Nggak kelihatan. Kecil begini. Ini bukan kacamata, makanya nggak kelihatan. Lihat kacamatanya itu bolong tuh. Kacamata gaya itu ya. Bukan, ini kacamata Ion. Injil. Kacamata Ion nano supaya nggak pegel. Kayak Injil juga kacamatanya. Kacamata Tag Life, Ustad. Live. Live. Ya, penghibur itu, tunggu ini Matius. Penghibur itu tidak akan datang. Oh iya benar. Itu yang diakui sebagai Roh Kudus di Kristen tuh, Beh. Iya, ya. Oh ini ya. Jadi Roh Kudus itu adalah Muhammad SAW. Yohanes juga, Yohanes 14 juga, Yohanes 14, Pak. Ada siapa nih Bapak? Kok demen banget ini bahas ini. Nggak, saya juga nggak bisa. Pak siapa ya tadi ya? Nah, namanya nggak. Hah? Granet. Pak Om. Ayat yang ke... Oke, saya bacakan Pak. Ayat yang ke berapa sini? 26. Jikalau penghibur itu yang akan kuutus dengan Bapa datang, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Ini ayatnya dalam Al-Quran. Allazi yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Allah meletakkan Nabi Muhammad itu kebenaran di mulutnya. Penghibur itu tidak akan datang kepadamu kalau aku tidak pergi. Namun benar apa yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Di sini ditulis kalimatnya hamdud. Hamdud itu adalah pujian. Di sini penghibur. Penghibur itu dalam bahasa Ibrani itu hamdud. Kalau pakai kitab Ibraninya. Hamdud itu bukan penghibur. Hamdud itu Muhammad. Hamdud itu Muhammad. Bahasa Arabnya ha, mim, dal. Tadi saya bilang, lisannya Islam berkata Muhammad. Lisannya Nasrani berkata Ahmad. Surat Sof 61 ayat yang ke-6. Itu disebut. Wa isqala Isa. Dan ingatlah ketika Isa ibn Maryam berkata, patata surat Sof ayat yang ke-6 artinya patata. Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Tolong dibaca artinya, kesesuaiannya ini dengan Injil Yohanes. Sat ya. Surat Sof. Bunyinya sama soalnya sama surat Sof ayat Injil Injil ini. Ayat keberapa itu? Surah keberapa ya, Ustaz? 6 dan 7. Hah? Surat 61 ayat 6 dan 7. Ayat yang ke-7 ya? 6 dulu. Bentar, Ustaz. Jangan yang depak nanti salah lagi. Iya.
Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam. Ada ini Ustaz. Ada, silahkan. Tapi yang depan 61. Yang depan nggak apa-apa, Ustaz. Ini ada nih nomor ayat ke-6 ya, Ustaz ya. Iya. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Muhammad." Tuh, itu lisannya Isa, Ahmad. Gitu, silakan Namun terus. ketika rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti nyata, mereka berkata, "Ini adalah sihir yang nyata." Lanjutin, Ustaz. Justru lanjutan yang paling asik. Dan siapakah yang lebih solim daripada orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah, padahal dia diajak kepada agama Islam. Yes, cukup. Apa enggak clear itu? Nabi Isa tuh mengajak kepada agama Islam. Dia diajak kepada agama Islam kok. Begitu. Surat Ulangan 18:15 berbunyi bahwa seorang nabi di antara kamu, di antara segala saudaramu, dan seperti aku ini akan dibangkitkan oleh Tuhan Allahmu. Maka dialah yang harus kamu dengar. Gitu loh. Dan surat Ulangan 18:22 ini menjelaskan tentang apa? Kelahiran Nabi Muhammad. Di mana kelahirannya? Tentang air Zam-Zam, tentang tentang di Arab, tentang Zara. Zara itu Sarah ya, Siti Sarah, mereka sebutnya Zara. Tentang berlarinya Zara dari sana ke sini, dari Safa ke Paran, Safa Paran. Untuk apa? Untuk mencari Zam-Zam. Kita semua tahu cerita apa itu, cerita Zam-Zam gitu loh. Dan Paran, kalau dicari di Google juga tahu bahwa Paran itu adalah Mekah. Itu dalam kitab Nabi Hagai. Saya jadi ingat tuh kitab Nabi Hagai. Jadi ngaji Injil sekarang kita bagaimana nih? Pembukaan Injil untuk besok. Pembukaan. Ya. Ayat yang pertama, surat apa itu? Ulangan, kitab Nabi Hagai. Nah ini ya, saya bacakan Ulangan yang ke-33. Ya. Yang punya Injil boleh dibuka, Ulangan 33. Saya lagi share atau lihat wajah saya nih? Saya lupa nih. Lagi lihat wajah antum nih. Oh baik. Ini Injil ya, yang merah-merah kalau dibuka di sini itu yang merah-merah. Yang merah-merah ini tentang Nabi Muhammad. Yang biru-biru ini tentang Nabi Ibrahim. Ada kodenya. Yang ke-33 dalam surat Ulangan. Beginilah berkat yang diberikan Musa, ya, abdi Allah. Musa Abdullah. Bahasa apa itu Musa Abdullah? Hamba Allah. Ayo, bukan anak Allah. Kenapa sekarang jadi anak Allah? Ya. Kepada bangsa Israel sebelum dia mati. Berkata ia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran. Kalau cuma baca segitu, kita nggak paham. Kenapa? Karena terjadi penutupan arti sebenarnya. Kalau dibuka dalam bahasa Ibraninya, maka yang dimaksud dengan Seir itu, Sinai itu adalah Tursina. Gitu ya. Jadi Tursina. Lalu kemudian Seir. Seir itu adalah tempat Nabi Isa, ya, Yerusalem. Dan Paran itu adalah Mekah. Jadi ini cerita tentang 3 bukit, gitu loh. Cerita tentang 3 bukit. Saya ulangi, saya koreksi. Sinai itu Nabi Musa, Seir itu Turis Sinin, dan Paran itu adalah pegunungan Paran. Silahkan buka deh, yang jujur. Paran itu adalah Mekah. Ya, Paran itu pegunungan Mekah. Jadi ini urutan 3 nabi, urutan 3 rasul besar. Sinai itu gunung diangkatnya Nabi Musa sebagai nabi. Ya, Seir adalah gunung
diangkatnya Nabi Isa sebagai nabi. Paran adalah gunung diangkatnya Nabi Muhammad sebagai nabi. Jadi ini urutan. Mau penjelasan ini dijelaskan dalam surat Kejadian 21:21. Surat Kejadian 21:21. Oke. Ini kok jadi gembala-gembala ini. Wahai gembala-gembala yang Ini saya sesat. cek Paran dari Israel. Persiapan Ustaz. minggu khutbah. Paran adalah padang gurun yang terletak di bagian timur Laut Jazirah Sinai, dengan Arabia di sebelah timur dan padang gurun Sur di sebelah barat. Orang Israel tiba di Saya padang buka gurun lagi. Paran sudah 3 hari perjalanan ke utara dari Gunung Sinai. Jadi Paran itu Saya memang bacakan, daerah Pak. timur itu. Paran, Injil sendiri yang bilang Paran itu adalah tempat air Zam-Zam. Injil sendiri yang bilang. Injil surat 21 ayat 21. Ia bercerita soal Paran. Injil masih Kejadian ayat yang ke-23 dan ayat ke-127. Itu Injil sendiri yang berkata Paran. Tuhan memperhatikan Sarah, Siti Sarah. Seperti difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti ya perjanjiannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang laki-laki bagi Abraham di masa tuanya, pada wahyu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham ya menamai anak yang baru lahir itu Ishak. Sarah sebentar, Sarah masih belum Hajar nih. Ya, kemudian Abraham menyunat Ishak. Loh, kok sunat? Iya, disunat memang ya. Anaknya itu. Kemudian ketika berumur 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berusia 100 tahun ketika Ishak lahir baginya. Berkatalah Allah telah membuat aku tertawa. Tertawa. Inilah yang kemarin saya jelasin. Ishak artinya tertawa. Allah tertawa, bahasa Ibrani Ishakil. Ya, Allah tertawa, Ishakil. Begitu. Ini kalau kita ngaji, ini kepanjangan nih menjawab pertanyaan Bapak ya. Besok kita pertemuan berikutnya saya janji akan kupas. Saya belum mau masuk ke Injil, Pak. Injil itu nanti ya. Injil itu nanti. Saya harus masuk ke Onizin. Sampai di sini tadi ya. Bentar. Share. Nah, sampai ke sini tadi ya, tahun 326 tentang Ratu Helena. Itu ntar saya cerita tentang kedatangan Nabi Muhammad yang dikonfirmasi oleh Injil, gitu Pak. Ya, dalam bagannya seperti itu. Baik, ya. Saya mau kasih kesimpulan sedikit, saya agak skip ini sebentar. Besok saya ulangi dengan baik. Nah, di sini kata kuncinya gitu. Ini Ibrahim, Yakub. Oh, ini kesimpulan setelah Nabi Muhammad. Bukan sekarang juga. Oke, Pak. Ibu sekalian, kita buka forum tanya jawab. Itu ada pertanyaan, Ustaz, dari Mas Aris, kalau nggak salah itu, di grup chat. Silakan. Kembali ke Fir'aun yang saya pernah dengar kisah, sebetulnya Fir'aun itu sudah ragu-ragu ketika mau mengejar Musa alaihissalam menyeberang laut, tetapi didorong oleh malaikat. Dan ketika benar air laut kembali menyatu, Fir'aun cepat-cepat percaya pada Tuhannya Musa. Dan menurut penjelasan Ustadz Quraisy Shihab, Allah menandai dengan mengawetkan jasadnya, entah sebagai tanda apa, diterima apa tidak tobatnya. Baik. Kalau melihat surat Yunus, Allah tidak menerima keislaman Fir'aun. Dan Allah awetkan untuk pelajaran. Karena nggak ada kisah ya yang lebih zalim daripada Fir'aun. Fir'aun ngelihat orang Islam, yaitu Masyitoh, itu direbus bersama anak oroknya. Ya terlalu. Mengenai didorong oleh malaikat, saya belum pernah dengar. Saya belum pernah dengar.
Mungkin referensinya beda tuh, Mas Aris. Saya belum pernah dengar. Ya mungkin betul. Saya Oke, belum pernah lanjut, dengar. Ustaz. Lanjut, Ustaz. Baik. Nah, Ibu Bapak sekalian, kalau ngelihat bagan tadi, kita sudah sampai tahun 325 gitu. Dan pekan Sabtu yang akan datang, kita cerita apa yang terjadi setelah 325 gitu ya. Tapi kesimpulannya sampai saat ini, tahun 325 itulah ditetapkan Yesus jadi Tuhan. Tahun 325 itulah ditetapkan tanggalnya 25 Desember. Sebenarnya itu tanggal lahir dari Konstantinus sendiri. Begitu. Sedangkan Nabi Isa lahirnya itu pertengahan Agustus gitu. Awal atau pertengahan Agustus. Itulah musim buah kurma setahun sekali. Yang tumbuh di Jericho, bukan di Bethlehem. Jericho, itu ada tulisan tadi kita bahas dalam surat Maryam, di dataran yang rendah. Silahkan search di Google, the lowest land in the world. Quran konfirmasi, Nabi Isa lahir di dataran rendah. Silahkan Ibu Bapak search aja di Google, the lowest land in the world, supaya terkonfirmasi surat Maryam itu gitu. Oke, Ikhwan Akhwat, masih ada yang perlu kita bahas. Mungkin dari materinya Babe hari ini sudah tercakup ya, Babe? Ya, Pak. Materi Babe yang untuk seri kedua ini sudah tercakup semua, saya kira ya. Oh iya, sampai lahirnya agama Kristen. Iya, di konsilier. Konsili Nicea. Ya, Ikhwan Akhwat, ada yang mau bertanya atau ada yang masih kurang jelas atau mau komentar? Izin Bang Nada. Ya, silakan Ustaz Abu Zar. Ustaz Haikal tadi menyebutkan tentang Zulaikha. Ini kan sudah luas di masyarakat, di kaum muslimin, terutama sekali di Indonesia, bahwa Yusuf itu dengan Zulaikha. Memang dalam Al-Quran disebutkan Imra'atil Aziz. Nah, jadi sebetulnya gimana tuh kebenarannya, terus bagaimana caranya kira-kira nanti kita meluruskannya? Baik, pakar hadis Indonesia, menurut saya sih nomor 1, unfortunately, sudah wafat, yaitu Kiai Haji Profesor Dr. Mustafa Ali Yakub MA. Diakui oleh pakar hadis nomor 1 di Indonesia. Beliau punya kitab, punya buku, hadis-hadis yang munkar, hadis-hadis yang sesat. Dan salah satu yang munkar itu adalah tentang Zulaikha. Jadi sudah banyak Pak konfirmasi, hanya saja kita masih sedikit tradisional. Untuk apa? Untuk tradisionalnya masih mempercayai begitu ya. Begitu juga tentang banyak tentang hadis-hadis yang selama ini kita yakini tapi ternyata tidak gitu loh Pak. Ada saya bukunya tentang hadis-hadis palsu. Termasuk hadis palsu itu Pak. Tentang Nabi Yusuf menikah dengan Zulaikha. Bahkan nama Zulaikha itu sendiri nggak pernah ditemukan. Nah, kecuali kitab-kitab orang Indonesia ada Zulaikha begitu. Mohon maaf, begitu yang saya baca di pakar hadis itu. Nah, ada ahli hadis juga Pak. Ahli hadis di Indonesia, Dr. Daud Rashid. Ya, Dr. Daud Rashid juga seorang pakar hadis dan beliau juga konfirmasi bahwa itu tidak benar. Tidak ada hadis yang jelas menjelaskan tentang Zulaikha. Begitu. Ini ada pertanyaan ini. Tadi saya baca itu. Kembali ke Fir'aun agak aneh. Adakah penjelasan waktu Fir'aun tenggelam? Itu udah, Ustaz. Lalu diangkat dan diawetkan. Itu udah mungkin, Ustaz. Yang berikutnya itu, Ustaz, itu dari
Mas Dwi ya, Pak Dwi ya. Iya, Firaun tenggelam. Iya, Pak, Firaun tenggelam itu telah terkonfirmasi tahun 88. Profesor Dr. Maurice Bucaille ya meneliti jasad Firaun, confirm di paru-parunya berisi garam, mengandung garam di Mesir begitu. Dan seorang ahli yang suka mencari harta karun ya, namanya Ron White, itu menemukan kerangka batu karang tapi bentuknya roda. Batu karang bentuknya roda. Tahun 88 itu ada di buku itu ya. Di tahun 88 bentuknya roda. Lalu ketika dibawa ke darat, buka karangnya itu ternyata emas, Pak. Dan kemudian disimpan di museum ya. Dan itu ditemukan di dasar Laut Merah. Gitu loh. Ya. Nah, itulah tempat kalau menurut hadis tenggelamnya Firaun di Laut Merah dengan tentaranya, dengan keretanya yang terbuat dari emas murni. Dan itu ditemukan ada di Stockholm University juga begitu. Benar adanya bahwa itu emas murni. Tahun 88 ditemukan begitu. Penjelasannya begitu. Maksudnya gini Ustaz. Apakah Firaun itu diketemukannya di pinggir pantai atau gimana gitu? Ada penjelasannya nggak? Betul, penjelasan dengan jelas lengkap di hadis, Pak. Ya, dia kembali ke pinggir pantai. Ya, di pinggir pantai. Jelas sekali hadisnya dan ditemukan dan diawetkan oleh bangsanya pada waktu itu. Baik, Ustaz. Makasih banyak, Pak. Ustadz Hakim diulas tadi yang tentang istri Nabi Yusuf di dalam Al-Quran itu, menurut Ustadz Abu Zar tadi, apa pencerahannya? Ya, Nabi Yusuf tidak diceritakan istrinya siapa. Nabi Yusuf tidak menikahi istri raja. Begitu, Pak. Jadi Nabi Yusuf tidak di dalam ayat bisa dibaca nggak ayatnya tuh? Ayat berapa di surat apa surat Yusuf ya? Nggak ada, justru nggak ada. Justru nggak ada dalam Al-Quran diceritakan Nabi Yusuf itu menikahi Zulaiha, nggak ada. Nama Zulaiha pun nggak ditemukan dalam Al-Quran. Baik Al-Quran maupun hadis. Sehingga disimpulkan tidak pernah Nabi Yusuf menikahi. Gitu loh. Disebutkan dengan kata-kata Imro'atul Aziz, Ustaz. Imro'atul Aziz saja. Tapi itu ya, bukan betul. Yang tidak pernah dijelaskan Nabi Yusuf menikahi Imro'atul Aziz, tidak. Si Imro'atul Aziz itu, dia ketika itu dia menyadari, dia berkata, inna nafsala amaratun bisu illa ma rahima rabbi. Itu aja penjelasannya. Dia menyadari dia salah. Dia menyadari salah. Inna nafsala amaratun bisu. Nafsu itu mengarah kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi. Kecuali yang dirahmati. Nafsu yang dirahmati oleh Allah. Kecuali itu tidak membawa keburukan. Itu saja. Karena itu dianggap mengada-ngada orang yang berkesimpulan bahwa Nabi Yusuf menikahi istri raja. Begitu. Ya, mungkin ulama-ulama dulu di Indonesia menyebutkan dengan Zulaiha itu memudahkan karena artinya cantik gitu. Jadi perempuan itu disebutkan cantik ya, cantik Zulaiha, jadinya jatuhnya gitu. Iya, Zulaiha itu Zu itu pemilik, ya. Kha itu jadi wanita yang memiliki kecantikan, gitu loh. Zu Laikha gitu loh. Zu itu memiliki, Zu yang memiliki kecantikan begitu. Bisa share ayatnya Ustaz di surat Yusuf ayat berapa? Nggak ada. Enggak, yang Ustaz Abu Zar itu, yang Ustaz Abu Zar bawakan itu. Oh ya, ya. Surat Yusuf, Pak. Surat Yusuf. Ayat. Sebentar, saya catat di sini ada. Sebentar.
Bapak mulai ketika Nabi Yusuf mulai bermimpi. Pak Helmi penasaran dengan Zulaikha nih, Masya Allah. Supaya nggak ada diskrepansi apa yang udah menjamur di sana pemahamannya. Mulai awal aja Pak, mulai ayat 11 tentang Nabi Yusuf mimpi, lalu kemudian tentang beliau tidak 15, terus saja cerita sampai nahnu naqussu ahsanal qasas gitu loh. Kami menceritakan sebaik-baik kisah gitu loh. Dari awal saya sangat menyarankan mungkin pesan dari Indonesia boleh, jangan cuma terjemahan, tapi sesuai yang kitabnya itu At-Tabari misalnya. Saya open wajah saya di yang satu saya open. Wajah saya yang satu saya open. Untuk Bapak saya kasih unjuk. Nah, itu di bawah tuh kitab At-Tabari itu di Zoom. Nah, itu jelas sekali itu. Atau Ibnu Katsir. Jadi bukan semata-mata terjemah saja begitu. Baik, waktu sudah semakin malam. Gimana? Mulai 11 ya Pak, sampai tuntas surat Yusuf sampai selesai. Siap Ustaz, jazakallah. Mau ini nih, mau ngusul nih buat Babe buat minggu depan. Silakan. Oke, kan tadi dibilang bahwa Christianity itu 325 dari Konsili Nisea. Mungkin bisa ditarik ke belakang ke Paulus karena dia the main person yang mengajarkan Trinitas walaupun tidak ada word Trinity di sana. Ya, jadi dia itu aja dan Mitraism. Ya. Mitraism itu agama awal Konstantin dan Paulus. Jangan lupa kisah Nisea itu pendeta-pendeta masing-masing punya kitab dan Paulus lah yang paling bertanggung jawab karena dia diminta oleh Konstantinus untuk mengumpulkan kitab dan ternyata dengan curangnya Paulus itu membakar semua kitab dan meninggalkan 4 kitab di atas meja. Itu rekayasa dia. Dan 4 kitab itu adalah kitab yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Karena semata-mata mereka juga teman-teman daripada Paulus. KKN terjadi tahun 325. Paulus itu hidup 75 AD, Bang. Beh? Iya. Paulus hidup 75 AD. Matius itu hidup tahun 50 sampai dengan 70 juga Matius. Sedangkan Markus 70-an. Matius, Markus. Lukas 90-an. Dan Yohanes itu 100. Jadi mereka adalah keluarga dekat. Mereka mengambil Matius, Markus, Lukas, Yohanes memiliki kekerabatan yang erat dengan Paulus. Dan yang lain dibuang kitabnya. Dan Paulus menuduh ini Tuhan yang melakukan. Tuhanlah yang telah membakar semua kitab. Termasuk Barnabas. Ya. Sedangkan Barnabas ayat yang ke-72, 97, 136, 137, 82, dan 142. Saya bacakan secara singkat. Isa berkata kepada Hawari bahwa dia akan pergi. Yesus menyebutkan ciri yang akan datang dan sebelumnya berhati-hatilah terhadap orang yang akan mengotori Injilku ini. Pada saat itu, orang Kristen tinggal sedikit. Injil telah dirusakkan. Orang yang datang itu akan menumpas berhala. Dia akan marah, maaf bila aku dibilang Tuhan. Dia keturunan Abraham. Dan bila dia berjalan, dia dinaungi awan. Dan ayat yang ke-18 dengan jelas menyatakan nama orang itu Muhammad. Injil Barnabas ayat yang ke-18. Lalu kemudian, jadi panjang lagi kita. Udah, Sabtu depan deh. Oke. Gini be. Karena itu ditentang juga oleh mereka bahwa dari grup Antiquity dikatakan bahwa usia daripada Injil Barnabas itu hanya kalau nggak salah 500 tahun
sesudah ini ya, katanya sesudah Nabi Isa wafat. Iya. Masalahnya bukan soal siapa, bukan soal wafatnya. Yang harus kita pegang adalah tidak ada satupun yang berjumpa dengan Nabi Isa. Baik Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus, Barnabas, tidak satupun yang berjumpa dengan Nabi Isa. Jangan lupa. Artinya itu bukan firman Tuhan. Itu adalah hadis. Kalau di Islam. Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah tidak pernah satupun berjumpa dengan Nabi Muhammad. Mereka mengumpulkan keterangan-keterangan yang didapat. Maka Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus, Barnabas semuanya pun tidak satupun yang berjumpa dengan Nabi Isa. Artinya mereka menulis dengan cara dan kitab mereka masing-masing. Itu sebabnya ada 3.200 perselisihan dalam kitab Injil. Yang saya punya tiga-tiganya berbeda. Kenapa? Karena diceritakan oleh orang yang mengarang. Jadi Injil karangan Matius, yang betul kalimatnya. Injil karangan Yohanes, Injil karangan Lukas, Injil karangan Markus, dan seterusnya. Kayaknya besok ini mesti dilanjutkan Sabtu, Pak Tata. Maaf, Be. Masya Allah. Ini seru benar, Ustaz nih. Makin lama makin seru. Karena banyak sekali memang kajian-kajian online saat ini. Tapi ya semuanya kan seperti Ustaz tahu, yang dia bahas adalah halal haram, fikih, syariat. Nah, kita alhamdulillah Terawih 20/8. Iya, kita alhamdulillah kita membahas sesuatu ilmu yang saya kira belum ada yang membahas selama ini. Jadi alhamdulillah jazakumullah khair Ustadz Haikal dengan waktu dan kesempatannya ini, mudah-mudahan kita bisa dapat ilmu yang lebih bagus. Dan ini dari pembicaraan saya sama Ustadz kan dibilang cuma 1 jaman kita ceramah. Ini sudah hampir 2 jam, Masya Allah. Tabarakallah. Ini Ustadz di sana sudah jam 12 tengah malam. Ntar lagi mau siap-siap tahajud dan sahur. Baik Ustadz, terima kasih sekali lagi. Teman-teman semua, insya Allah kita ketemu lagi hari Sabtu depan. Kalau bisa jangan lambat sehingga kita bisa